I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai lembaga pembiayaan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh Bapak Miftahuddin Usman, SS MM.Par. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Michael Owen dengan NIM 2311052 dari Fakultas Bisnis dan Teknologi S1 Akuntansi Universitas Pertiwi. Next, adapun susunan materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian lembaga pembiayaan, yang ketiga ada fungsi lembaga pembiayaan, dan yang terakhir ada jenis-jenis lembaga pembiayaan. Kita masuk ke pendahuluan. Dimulai sejak tahun 1974 berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor Kep 122 garing MK double garing 4 garing 1974 nomor 32 garing M garing SK garing 2 garing 74 dan nomor 30 garing KBP garing 1 garing 74 tanggal 7 Februari tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia, menyatakan bahwa kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1984 perusahaan leasing di Indonesia berjumlah 48 perusahaan. Dan pada tahun 1988, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 menjelaskan mengenai pengertian lembaga pembiayaan. Adapun pembahasan hukum mengenai lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut. Hukum mengenai lembaga pembiayaan diatur pertama kali pada Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 yang selanjutnya menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009, kemudian ditindaklanjuti menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 garing KMK 13 garing 1988. Selanjutnya diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 468 garing KMK 17 garing 1995, yang dimana keputusan tersebut menjadi keputusan yang terakhir diubah ialah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84 garing PMK 12 garing 2006. Jadi, apa itu lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan menurut Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha dalam kelompok jasa keuangan non-bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun fungsi lembaga pembiayaan, selain untuk mendukung perekonomian di tanah air, lembaga pembiayaan juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi masyarakat bawah daya jeratan rentenir, dan yang terakhir, untuk mengembangkan infrastruktur. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pembiayaan. Jenis lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dalam pasal 2 sampai dengan 4 ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, ada perusahaan pembiayaan, yang kedua perusahaan modal ventura, dan yang ketiga perusahaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan ini berupa sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan juga usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha penyertaan modal ke investee company untuk jangka waktu tertentu. Penyertaan modal tersebut bisa berupa saham, pembelian obligasi konversi, dan juga pembiayaan berdasarkan pembagian atau usaha hasil. Dan yang terakhir adalah perusahaan infrastruktur.
Perusahaan infrastruktur adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana proyek infrastruktur. Terkait jenis lembaga pembiayaan, saya akan membahas lebih detail mengenai perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 84/PMK 12/2006 adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perusahaan pembiayaan tersebut dapat berupa sewa guna usaha atau leasing. Nah, sewa guna usaha atau leasing ini menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1199/KMK 1/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Adapun para pihak yang terkait dalam leasing adalah lessor, lessee, dan supplier. Lessor merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya, baik berupa perusahaan yang bersifat multi-finance maupun perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing. Lalu untuk lease merupakan pihak yang membutuhkan atau memerlukan barang modal. Sedangkan untuk supplier merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing. Barang modal dibayar oleh leaser kepada supplier untuk kepentingan lease. Selanjutnya ada jenis-jenis sewa guna usaha atau leasing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sewa guna usaha terdapat dua jenis, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease dan juga sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Nah, sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease adalah nilai sisa-sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan leaser. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease yaitu tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan, ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh leaser. Secara singkat, perbedaan antara finance lease dan juga operating lease ialah untuk finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai yang telah disepakati. Sedangkan untuk operating lease itu tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut. Next, kita lanjut ke anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan, beserta pengurusan atas piutang tersebut. Dalam kegiatan factoring, ada 3 pihak yang terkait, yaitu perusahaan factoring atau factoring company, perusahaan penjual piutang atau disebut klien, dan juga nasabah atau customer. Selanjutnya, ada pembiayaan konsumen. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah pihak perusahaan pembiayaan atau kreditur, pihak konsumen atau debitur, dan juga pihak supplier atau penjual. Next, ada usaha kartu kredit. Nah, usaha kartu kredit ini menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Nah, terkait pihak-pihak dalam penyelenggaraan kartu kredit yaitu pemegang kartu. Nah, pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari kartu kredit. Yang kedua ada prinsipal. Nah, prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem antar anggotanya. Dan yang ketiga ada penerbit. Adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut.
Sehingga dari penjelasan yang sudah saya paparkan, kita dapat mengambil kesimpulan paling tidak lembaga pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dan juga tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut non-depository financial institution. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai lembaga pembiayaan pada video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir video dan juga menyimak materi yang telah saya paparkan. Besar harapannya agar pemaparan materi tadi dapat membuka wawasan juga menambah cakrawala kita dalam bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya kira presentasi dan juga pemaparan materi pada video kali ini juga sudah cukup. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.